sholli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa fu'ahu. Allahu akbar. Allahumma la tahzina ajrahu wa la taqdira ba'dahu wa fir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Carlina dari kelas 12 TKJ 3 SMK Negeri 1 Kismantoro. Hadirnya saya di sini, saya akan menyampaikan tugas ujian praktik mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Di sini, saya akan menyampaikan tentang hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'raj menjadi peristiwa penting bagi umat Islam karena pada masa ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu dalam jumlah rakaat 17 rakaat dalam waktu sehari semalam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami peristiwa Isra Mi'raj setelah mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Isra Mi'raj menjadi satu dari mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut etimologi, Isra adalah perjalanan malam, sedangkan Mi'raj adalah naik ke atas dengan menggunakan tangga. Yang dimaksud dengan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah diperjalankannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di malam hari dari Masjidil Haram atau kota Mekah ke Masjidil Aqsa atau kota Yerusalem. Sedangkan Mi'raj adalah dinaikkannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa menuju ke langit ketujuh dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha atau suatu tempat gaib yang tidak mungkin ditangkap oleh panca indera. Hikmah yang bisa kita ambil dari sejarah Isra Mi'raj adalah: yang pertama, orang yang sukses harus menempuh perjalanan yang keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah mendapatkan kesedihan yang luar biasa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal wafat oleh orang-orang yang dicintainya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami rasa sedih yang sangat mendalam, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menghiburnya dengan cara di-Isra dan di-Mi'rajkan. Hikmah selanjutnya, yakni akan selalu ada kemudahan dan kegembiraan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kesulitan dan ujian. Saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam di langit pertama. Nabi Adam alaihi salam merupakan bapak dari manusia. Hal ini menandakan setiap pekerjaan yang harus dilakukan harus senantiasa izin kepada orang tua. Hati sebagai pusat metabolisme keimanan dan ketakwaan. Hati mengarahkan kehidupan spiritual manusia. Dan kualitas spiritual itu secara langsung turut menentukan dan mempengaruhi laku sosial seseorang. Dengan demikian, apa yang terjadi pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah simbol bagi umatnya bahwa hati adalah perkara yang paling penting untuk dirawat, mengalahkan berbagai anggota lainnya. Menyehatkan hati dan merawatnya jauh lebih penting daripada merias wajah, daripada bersolek tubuh, bahkan lebih penting daripada mengasah otak. Agar hati selalu terawat,
Maka hendaknya umat Islam senantiasa menghindari 4 perkara, yakni riya, ujub, takabur, serta hasad. Riya adalah pamer. Riya menurut Imam Al-Ghazali adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan cara melakukan ibadah dan amal. Dengan kata lain, riya selalu saja mengajak manusia untuk mencari modus dalam setiap kelakuan dan amalnya. Sementara ujub adalah sifat merasa diri serba berkecukupan dan berbangga hati atas nikmat yang ada, hingga lupa jika kelak akan sirna. Sedangkan takabur adalah salah satu sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa, takabur berasal dari kata kabura yang berarti besar. Hal ini dapat diartikan jika orang yang takabur adalah orang yang merasa dirinya besar atau lebih dari segala-segalanya dibandingkan orang lain. Dan yang terakhir adalah hasad. Hasad adalah peristiwa tidak senang ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau kesenangan. Hasad dapat membuat seseorang mudah membuat dan menyebarkan berita yang tidak benar atau menyebarkan kejelekan orang lain yang tidak ada buktinya. Demikianlah sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like and subscribe, karena satu subscribe dari kalian akan sangat bermanfaat bagi saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.